Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah doa yang disebut sebagai doa sapu jagat. Kenapa kok disebut sebagai doa sapu jagat? Karena meliputi semuanya. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Maka disebut sebagai doa sapu jagat. Jadi kena semuanya gitu. Nah, artinya adalah Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami fid dunya, di dunia ini, hasanatan, kebaikan. Jadi kita minta agar di dunia ini kita mendapatkan kebaikan. Kemudian wafil akhirati, dan di akhirat nanti juga hasanatan, mendapatkan kebaikan. Nah, kebaikan itu Bapak dan Ibu semua, kebaikan itu tadi disebut sebagai hasanah kan ya. Bapak dan Ibu semua tahu nggak apa makna kebaikan dalam bahasa Arab selain hasanah? Apa Pak? Ini kadang-kadang ya Pak Ustadz ini bedai barang. Khair ya kan? Berarti kalau kita jadikan sebagai sinonim, ada sinonimnya, sinonim hasanah itu khair. Khair itu artinya kebaikan. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kalau mau mendapatkan yang terbaik, apa yang dilakukan? Yang harus dilakukan apa? Untuk mendapatkan yang terbaik? Usaha. Usaha itu bahasa Arabnya apa Pak? Atau bahasa lainnya Pak? Dalam bahasa Indonesia biasanya kita harus apa Pak? Untuk mendapatkan yang terbaik? Ikhtiar, ya kan? Loh, ikhtiar itu berasal dari kata khair. Dikiranya itu bahasa Indonesia, bukan, itu bahasa Arab. Berasal dari kata apa tadi? Khair. Khair itu artinya yang terbaik, artinya. Itu makanya kalau bapak-bapak yang agak santri sedikit itu tanya, kaifahalukum gitu kan? Jawabannya apa? Khair gitu kan? Khair. Khair itu artinya baik, kebaikan. Nah, artinya itu yang terbaik, bisa yang baik, bisa yang lebih baik, bisa superlatif yang terbaik. Jadi kalau yang terbaik itu artinya khair, kalau kita mau mendapatkan yang terbaik maka harus melakukan ikhtiar. Nah, kita ini, umat Islam ini, tidak cuma melakukan usaha, tetapi juga harus berdoa. Di dalam Al-Quran, ini makanya kita ini mestinya dengan menjadi pembaca Al-Quran, kita ini menjadi orang yang bekerja keras. Kenapa? Di dalam Al-Quran disebutkan wasta'inu bisobri wassolah. Cuma orang banyak salah paham ini memaknai wasta'inu bisobri wassolah. Terutama memaknai sabar ini salah. Sabar itu apa dalam benak bapak-bapak dan ibu-ibu? Kalau kita riset itu, apa itu makna sabar? Itu pasti banyak yang mengatakan bahwa sabar itu yang rimo, apa adanya gitu kan? Ya. Jadi nggak pernah ada usaha yang serius. Padahal tidak begitu. Di dalam ayat tadi, di surat Al-Baqarah itu, wasta'inu, dan meminta tolonglah kalian bisobri, dengan kesabaran, dan wassolah, dan sholat. Sabar itu Pak, itu digambarkan dengan ada orang naik puncak bukit, kemudian jalannya cuma satu, licin, berbatu, batu-batunya itu tajam, bisa melukai kaki. Tapi dia harus tetap naik. Misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, ini semuanya pengen jadi kepala BBPI apa enggak? Enggak. Waduh, gawat ini, salah ini saya berarti ini. Lah itu salah berarti. Wong berkarir di sini kok enggak pengen jadi kepala BBPI itu gimana? Terus mau jadi apa? Mau jadi apa Bu? Biasa-biasa saja. Wah itu berarti sudah enggak sabar itu. Berarti. Ya, padahal tadi itu ingin mendapatkan yang terbaik. Kalau ingin mendapatkan yang terbaik, maka juga harus ikhtiar tadi itu. Ikhtiar berarti melakukan sesuatu yang terbaik. Tapi walaupun, nah ini mestinya ini beda ini kalau di sini mungkin dengan di partai politik kan ya. Kalau di partai politik itu kan semua orang pengen jadi ketua umum partai, ya. Semua elit politik itu pengen jadi presiden, ya kan? Nah, kalau di BBP ini ternyata semua orang pengen jadi biasa-biasa saja. Nah,
Ini yang berarti sudah benar. Kenapa Pak Umar ngasih tema saya tadi itu hikmah Ramadan untuk meningkatkan kinerja, ya kan? Lah kalau sudah nggak pengen jadi kepala BPPI ya sudah, biasa-biasa saja, nanti gawat itu. Maka harus rebutan. Jangan lupa Bapak dan Ibu semua, di sini ini pahalanya itu ada di mana? Pahalanya itu ada di ujung polpen loh. Kadang-kadang itu, ya bukan kadang-kadang, sering kali kita itu kalau menjadi pimpinan itu pahalanya lebih banyak. Nanti kita bahas dulu tadi sabar. Jadi sabar itu adalah melakukan usaha yang luar biasa sampai bapak-bapak dan ibu-ibu tadi itu sampai, kalau di sini, kalau tadi itu kan gambarannya mencari puncak bukit. Kalau di BPPI berarti sampai menjadi kepala balai gitu kan jadinya. Harus menjadi kepala balai. Nah, itu dilakukan dengan benar. Dilakukan dengan benar dengan cara apa? Dengan cara ikhtiar, kemudian sholatnya. Kalau tadi usahanya untuk mendapatkan yang terbaik namanya ikhtiar. Kalau doanya untuk mendapatkan yang terbaik namanya sholat apa Bu? Ibu-ibu dulu pernah punya pilihan nggak? Calon suaminya dulu berapa? Cuma satu. Wah, ini ya repot ya kan? Nah itu nggak pernah berdoa akhirnya karena calonnya cuma satu. Bapak-bapak di sini calonnya berapa? 3, 5, 4. Peluangnya kan 4. Tapi ternyata bapak-bapak ini adalah orang yang takwa, ya kan? Takwa itu apa? Takut pada istri tua. Nah, itu. Maka kan harus milih salah satu aja, ya kan? Harus milih salah satu. Maka kalau harus milih, nama sholatnya apa Bu? Istikharah namanya. Istikharah itu berasal dari kata khair juga. Tapi kadang-kadang orang malah menyebut sholatnya sholat istikharah. Bapak-bapak pernah mendengar ada orang atau malah pelaku, ya kan, mengatakan ini kita mau sholat istikharah dulu. Padahal itu sholat istikharah. Sholat istikharah pakai kho, tadi khair tadi. Kalau khair adalah yang terbaik, kemudian ikhtiar sekali lagi menghasilkan makna usaha untuk mendapatkan yang terbaik. Berarti kalau istikharah adalah doa atau sholat untuk mendapatkan yang terbaik. Tadi itu. Kalau bapak-bapak nggak pelaku ya saya lah ya. Saya dulu punya calon istri banyak. Oh gitu. Nah kalau Pak Kepala BPI, saya kira BPPI juga kayaknya calonnya banyak juga ya kan. Nah waktu muda. Kalau ini sudah enggak gitu. Sudah nggak ada pilihan ya kan. Nah itu calonnya banyak, maka harus pilih salah satu. Kalau pilih salah satu, maka harus sholat istikharah, berdoa agar Allah memberikan yang terbaik. Maka 2 itu. Jadi orang Islam itu 2 yang harus dilakukan, usaha dan doa. Nah kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, wah kita harus sholat istikharah. Kalau sholat istikharah itu dari kata hayron, itu artinya bingung. Berarti kalau istikharah sholat minta yang terbaik, kalau istikharah sholat minta bingung. Lah bingung kok diminta, ya kan? Wong tadi itu minta yang terbaik itu karena bingung, kok malah sholatnya minta bingung. Jadi selisih titik aja artinya beda. Nah Bapak dan Ibu semua, tadi itu kita memang harus istikharah, kita usaha. Karena apa tadi itu? Kita meminta yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti juga mendapatkan kebaikan.